Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Joko Rianto, STMPD dari SMK Negeri Karangpucung, CGP Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Saya akan menyampaikan jurnal refleksi 2 mingguan modul 1.2 Budaya Positif. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Usman dan pengajar praktik Bapak Ahmad Subarkat. Selanjutnya, pada jurnal refleksi kali ini saya akan menyampaikan dengan menggunakan metode 4F, Fact, Feeling, Finding, and Future. Dari mulai tanggal 6 Desember 2022 dengan kegiatan di LMS yaitu mulai dari diri, kemudian tanggal 7 Desember eksplorasi konsep, tanggal 13 sampai 15 Desember melaksanakan ruang kolaborasi, tanggal 16 Desember demonstrasi kontekstual, di tanggal 19 Desember elaborasi pemahaman, serta pelaksanaan tugas koneksi antar materi di tanggal 21 Desember 2022. Kemudian masih di tanggal 21 Desember 2022 saya juga melaksanakan post-test modul 1. Kemudian selanjutnya melaksanakan aksi nyata modul 1.4. Rangkaian kegiatan guru penggerak 2 mingguan ini dimulai dengan mulai dari diri yang dimulai pada hari Selasa 6 Desember 2022 melalui LMS. Pada mulai dari diri, saya belajar mandiri dengan mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian pelaksanaan eksplorasi konsep di tanggal 7 Desember 2022, saya melakukan eksplorasi konsep tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pada ruang kolaborasi, saya berdiskusi dengan teman sekelas melalui Jimit yang difasilitasi oleh Bapak Usman selaku fasilitator kelas, dan pada ruang kolaborasi ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama tanggal 13 Desember 2022, kami berkolaborasi dalam kelompok untuk menganalisis kasus yang tersedia dalam LMS berdasarkan konsep inti dari budaya positif. Kemudian mendiskusikan strategi agar konsep dalam disiplin positif dapat menjadi standar tindak lanjut kasus pelanggaran disiplin di sekolah. Di sesi kedua tanggal 15 Desember, kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis secara sinkronus dan kelompok lain menanggapi, kemudian mengupload hasil diskusi ke LMS. Selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual. Saya melakukan praktek segitiga restitusi dengan murid di sekolah dengan membuat 2 skenario kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa serta tanggapan perasaan siswa setelah penerapan segitiga restitusi. Untuk penerapan segitiga restitusi ini dilakukan di SMK Negeri Karangpucung dan diunggah ke YouTube serta linknya diunggah ke LMS pada tanggal 16 Desember 2022 di Google Sheet dan LMS. Selanjutnya pada hari Senin 19 Desember 2022 pukul 12.30 sampai 14.30 saya mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman konsep secara virtual dengan instruktur Ibu Elok Wiwin Herawati, Mas Udah, berdiskusi dan mendemonstrasikan pemahaman secara lebih mendalam mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian saya melaksanakan tugas koneksi antar materi antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Saya membuat tugas tersebut dengan menggunakan refleksi 4P dalam bentuk video presentasi yang diunggah ke Google Sheet dan LMS pada tanggal 21 Desember 2022. Perasaan saya sangat merasa bersyukur, senang dan bahagia masih bisa melanjutkan pendidikan guru penggerak ini sampai pada tahap modul
1.4 Budaya Positif. Saya selalu memanfaatkan waktu dan pengalaman berharga ini sebaik mungkin. Saya merasa tertantang dan bersemangat untuk menerapkan budaya positif, serta masih banyak yang perlu diperbaiki untuk dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya dapat memahami bagaimana cara membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati semua murid dalam upaya menumbuhkan budaya positif yang berpihak pada murid. Selain itu, saya juga dapat memahami bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Saya juga dapat memahami bagaimana peran dan posisi kontrol saya sebagai guru dalam menghadapi murid. Kemudian jika ada permasalahan yang muncul, saya paham cara terbaik untuk mengatasinya dengan menerapkan segitiga restitusi. Hal yang akan saya lakukan untuk penerapan aksi nyata adalah saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada rekan sejawat. Kemudian saya akan merefleksi diri untuk mengenali dan memahami berbagai hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya penerapan budaya positif di sekolah. Saya akan mengamati dan mempelajari budaya positif yang telah berjalan di sekolah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk jurnal refleksi 2 mingguan. Terima kasih, salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.